kamu menginginkan hidup bahagia dan penuh canda tawa, ada beberapa kebiasaan yang penting untuk kamu tinggalkan. Awalnya mungkin sangat susah, namun dengan niat dan keinginan untuk meninggalkan kebiasaan ini, kamu pasti bisa melakukannya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti memiliki sebuah kebiasaan baik dan buruk. Sahabat belajar kehidupan, sebagian orang tidak merasa bahwa kebiasaan buruk yang terus dilakukannya dan tidak diubahnya akan berdampak pada kehidupan yang mereka jalani. Bahkan bisa juga menghambat diri sendiri untuk mencapai tujuan hidup. Tak jarang dari kita justru merasa kesulitan menghilangkan kebiasaan buruk daripada melakukan kebiasaan baik. Bahkan kebiasaan yang dilakukan akan menjadi sebuah image atau ikon dari orang tersebut. Oleh karena itu, kita perlu menghindari dari beberapa sikap yang dapat memicu munculnya kebiasaan buruk dalam kehidupan sehari-hari. Saya akan memberikan beberapa kebiasaan buruk yang bisa menghancurkan kehidupan kamu. Yang pertama, tidak mensyukuri apa yang kamu miliki. Tidak peduli bagaimana keadaanmu, kamu tetap harus memiliki banyak hal yang perlu disyukuri. Seperti halnya setiap napas yang diberikan Tuhan kepada kita setiap harinya adalah suatu berkat yang tidak akan pernah bisa ditukar dengan apapun. Ketika tidak bersyukur, kamu justru telah mengabaikan betapa pentingnya nilai dari semua yang kamu miliki. Selalu bersyukur dalam menjalani hidup membuatmu lebih siap menghadapi berbagai persoalan dan kesulitan yang tak terelakkan. Untuk membantumu bisa bersyukur dengan keadaanmu saat ini, kamu perlu mengingat masa-masa sulit yang sudah kamu lewati. Ketika kamu mengingat seberapa banyak nikmat Tuhan yang ada saat dirimu terpuruk, kamu menjadi jauh lebih tenang dan tidak lagi cemas memikirkan hal-hal yang belum kamu miliki. Yang kedua, membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Sebagian orang pasti pernah membandingkan dirinya dengan orang lain, terutama dalam hal kesuksesan. Terlebih ketika sedang bermain sosial media, di mana semua orang rasanya dengan mudah memiliki banyak hal dan terlihat bahagia. Kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain akan membuatmu kehilangan pikiran sehatmu. Bahkan bisa membuat kamu tidak mensyukuri nikmat yang selama ini ada dalam dirimu. Ketika kamu merasa iri dengan pencapaian orang lain, cobalah untuk menjadikannya sebagai motivasi dirimu untuk berusaha lebih baik lagi. Lihatlah sisi baik dari orang yang kamu jadikan sebagai sumber inspirasi. Ingatlah bahwa kamu hanya perlu membandingkan dirimu yang dulu dengan sekarang, bukan dengan kehidupan orang lain. Yang ketiga, tidak mau mencoba hal yang baru karena takut gagal. Terkadang pandangan kita terhadap kesuksesan dan kegagalan cenderung terikat pada apa yang orang lain pikirkan atau tentang bagaimana kita berpikir mereka akan menilai kita. Kegagalan hendaknya dihadapi dengan cara yang positif dan berpikir bahwa kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda, dan kamu harus berusaha dan berusaha lagi. Anggaplah kegagalanmu itu sebagai cara hidupmu untuk menunjukkan kepada dirimu bahwa kamu perlu meningkatkan kemampuanmu dan bagaimana caramu mengubah proses yang akan kamu lalui ke depannya. Takut untuk gagal berarti kamu telah menolak untuk maju, dan tentu kamu akan kehilangan beberapa peluang besar. Untuk mengatasi rasa takut akan kegagalan kamu, cobalah kamu mencari tahu apa sebabnya dan cobalah untuk membingkai ulang perasaanmu terhadap kegagalan yang kamu alami. Jadikan kegagalan sebagai kesempatanmu untuk berkembang yang lebih baik lagi.
Yang keempat, memikirkan masa lalu yang sudah dilewati. Pengalaman buruk yang terjadi di masa lalu sebenarnya dapat dijadikan sebagai pembelajaran dan pengalaman di masa depan kita. Tidak peduli betapa menyakitkannya, tetapi cobalah sejenak luangkan waktumu untuk merenungkan dan ambil sisi baiknya. Terus-menerus memikirkan masa lalu hanya akan membuat pikiran dan perasaan negatif itu tetap ada dan kamu terjebak di dalamnya. Setiap manusia tentu pernah berbuat kesalahan. Hal yang perlu ditekankan adalah tentang bagaimana cara kita untuk menyikapi hal tersebut dan memaafkan kesalahan diri sendiri. Kesalahan yang kamu buat bukanlah tujuan akhir, melainkan sebuah pemberhentian untuk lebih mempersiapkan diri di saat kita melewati proses mencapai tujuan. Fokuskanlah pada apa yang terjadi saat ini dan persiapkanlah yang terbaik untuk masa depan. Yang kelima, mudah meremehkan dan menunda pekerjaan. Berpikir dan bertindak untuk jangka panjang adalah salah satu kunci menuju kesuksesan. Orang yang berhasil mencapai tujuannya adalah mereka yang terus bergerak maju dan tidak meremehkan serta menunda-nunda pekerjaan. Salah satu alasan yang membuat seseorang suka menunda pekerjaan adalah karena mereka terlalu optimis memiliki waktu yang banyak. Cobalah sejenak berpikir bahwa penundaan yang kamu lakukan tentu akan berdampak buruk bagi orang di sekitarmu. Semakin sedikit kamu menunda-nunda pekerjaan, maka semakin banyak hal yang akan kamu capai di masa mendatang. Membuat jadwal kegiatan dengan menetapkan apa saja yang akan dilakukan beserta waktu yang harus diselesaikan dapat membantumu mengatasi sikap menunda-nunda. Itulah tadi beberapa kebiasaan buruk yang bisa menghancurkan kehidupan kamu. Tinggalkan kebiasaan buruk yang lama itu agar hidupmu lebih sukses, berguna dan bahagia. Meski awalnya cukup sulit, bukan berarti akan terus sulit selamanya. Pelan tapi pasti, kamu pun akan terbiasa dengan kebiasaanmu yang baru.